Setelah libur panjang, IHSG kembali melemah tipis. Tapi investor asing terus keluar. Bahkan sempat tercatat net sell 20 triliun rupiah dalam sehari. Nasib obligasi pun kurang lebih sama. Yield obligasi Indonesia terus naik. Akibatnya, harga obligasi pun terus turun. Memang, masalah geopolitik di Timur Tengah masih terus bergejolak, ditambah beberapa isu fiskal dari dalam negeri yang belum selesai. Apa yang bisa dilakukan para investor? Berikut ini, analisis dan tips dari Steven Citra, Fund Manager Shailendra Capital. Jadi kalau kita lihat memang perang ini yang pertama tentunya mendorong kenaikan harga beberapa komoditas ya, terutama komoditas energi seperti minyak dan LNG. Karena seperti yang kita tahu, salah satu kondisi yang terjadi dari eskalasi perang ini adalah ditutupnya Selat Hormuz yang membawa kurang lebih sekitar 20% minyak dari beberapa negara Timur Tengah ke pasar global. Jadi kita melihat eskalasi konflik ini tentu dalam jangka pendek berpotensi mendorong harga minyak tetap tinggi dan secara tidak langsung juga mendorong kenaikan harga beberapa komoditas terkait juga tetap tinggi. Nah, dalam jangka panjang tentunya kita tidak mengharapkan konflik ini berlangsung terus-menerus karena tentunya berlangsungnya konflik dalam jangka panjang ini akan mendorong kenaikan inflasi dan nantinya juga akan menyebabkan perlambatan ekonomi dan menekan demand komoditi itu sendiri. Jadi ini mungkin dampak jangka pendek dan jangka panjang yang kita lihat dari sisi pasar komoditas. Dari sisi pasar keuangan kita melihat dampak negatif juga di mana kenaikan harga komoditas terutama komoditas minyak tentunya akan mendorong kenaikan komponen biaya ya, baik itu manufaktur maupun sektor-sektor yang secara langsung terdampak oleh kenaikan harga minyak seperti sektor transportasi, logistik, dan juga penerbangan. Jadi kenaikan inflasi ini juga akan menyebabkan bank sentral global termasuk Indonesia dihadapkan di kondisi yang sulit untuk mempertahankan suku bunga, menurunkan atau bahkan menaikkan suku bunga. Dan ketika hal tersebut benar-benar terjadi, tentu akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Jadi istilahnya sering disebut sebagai stagflasi. Kalau kita bicara timeline, tentu tidak ada yang dapat memprediksi seberapa lama eskalasi konflik ini akan terus berlangsung, namun tentu kita berharap akan segera berakhir ya. Kalau kita bicara dampak terhadap perekonomian Indonesia, memang Indonesia dihadapkan di kondisi yang cukup unik, di mana kita sebagai net importir minyak, kita mengimpor sekitar kurang lebih 1 juta barrel minyak per hari dari konsumsi 1,6, tentu kita dirugikan dengan kenaikan harga minyak dan produk-produk turunan minyak. Namun di sisi lain kita juga diuntungkan secara tidak langsung ketika kenaikan harga minyak dan juga LNG itu memberikan transmisi terhadap kenaikan harga komoditas energi lain seperti batu bara, di mana seperti yang kita tahu kita net eksportir batu bara. Jadi kita dirugikan dengan kenaikan harga minyak, namun di sisi lain kita juga diuntungkan dengan kenaikan harga batu bara tadi. Namun tentunya apabila eskalasi konflik ini berlangsung secara berkepanjangan, hal ini tentu akan memberikan tekanan fiskal ya terhadap APBN kita, di mana salah satu hal yang dikhawatirkan adalah posisi fiskal defisit kita berpotensi melewati batas ceiling 3%. Ini satu hal yang tentu tidak kita harapkan. Kemudian yang kedua, kita juga melihat dari sisi inflasi apabila harga minyak ini mendorong kenaikan di beberapa sektor dan di beberapa komponen biaya yang saya sebutkan tadi. Ini juga akan memberikan kondisi yang cukup tricky untuk BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau tidak. Jadi dampaknya terhadap perekonomian dalam jangka panjang tentunya negatif, termasuk untuk ekonomi domestik ya. Kalau kita melihat upaya pemerintah dari sisi kebijakan moneter, kita melihat BI cukup suportif ya untuk menjaga stabilitas rupiah sampai saat ini. Jadi kita melihat mungkin PR pemerintah lebih besar di sisi kebijakan fiskal, di mana kita tentu sama-sama berharap pemerintah dapat lebih prudent di dalam mengendalikan
belanja-belanja atau pengeluaran untuk program-program yang hingga saat ini terbukti belum efisien dan belum tepat sasaran. Sehingga APBN kita memiliki ruang untuk menghadapi kondisi eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Jadi menurut kita PR-nya lebih di sana. Kalau kita lihat di pasar obligasi, memang dalam beberapa minggu terakhir terjadi foreign outflow ya, karena beberapa faktor resiko yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi ada concern terhadap volatilitas rupiah, kemudian ada concern terhadap bagaimana pemerintah apakah dapat menjaga fiskal defisit di bawah batas ceiling 3% tersebut. Dan kita melihat yang memang bond yield sudah meningkat, kalau saya nggak salah dalam 2 minggu terakhir dari level sekitar 6,3 hingga saat ini di kisaran 6,8-6,9. Kemudian dari sisi pasar saham, kita juga melihat indeks saham kita IHSG ini sudah menurun kurang lebih hampir 25% dalam 2 bulan terakhir. Jadi memang kita melihat baik di pasar obligasi maupun di pasar saham, dua-duanya ini sudah di fase bear market. Nah, kalau ditanya apakah di pasar obligasi maupun di pasar saham masih ada resiko penurunan atau tidak, tentu kita balik lagi ke beberapa faktor yang menyebabkan penurunan atau bear market saat ini. Jadi yang pertama, kita berharap dari sisi faktor eksternal, kita berharap eskalasi konflik ini tidak berlanjut dan akan mengalami deeskalasi. Kemudian dari sisi faktor domestik juga kita berharap pemerintah dapat menunjukkan satu disiplin fiskal yang lebih prudent untuk menjaga kepercayaan investor. Mungkin secara spesifik di pasar saham juga ada beberapa faktor lain, di mana salah satu faktor utamanya menurut saya adalah investor cenderung wait and see menjelang keputusan MSCI dalam 1 sampai 2 bulan ke depan, di mana seperti yang kita semua tahu di bulan Januari kemarin MSCI memberikan warning terkait beberapa isu yang selama ini belum diadres dengan baik oleh regulator kita. Kalau dari kita tetap menyarankan teman-teman investor untuk melakukan diversifikasi. Jadi di kondisi saat ini memang cukup sulit dan sangat-sangat volatil, sangat-sangat dinamis untuk kita mengalokasikan aset kita di instrumen investasi yang sifatnya high risk high return seperti saham. Jadi kondisi saat ini tentu kita harus melakukan diversifikasi, kita tidak menaruh semua aset kita di satu instrumen saja untuk meminimalisir risiko downside dan juga risiko volatilitas. Mungkin selain beberapa instrumen investasi yang kita kenal seperti saham, obligasi, atau deposito, mungkin beberapa aset kelas yang dapat dipertimbangkan juga adalah aset-aset seperti emas dan juga falas ya. Karena seperti yang kita semua tahu, historically emas ini merupakan safe haven aset. Jadi ketika terjadi eskalasi konflik geopolitik atau ketika ekonomi itu mengalami satu kondisi stagflation atau bahkan resesi, emas ini cenderung menjadi salah satu aset kelas yang outperform. Walaupun mungkin kita melihat dalam 2 bulan terakhir terjadi anomali ya, di mana harga emas menurun ketika terjadi eskalasi konflik geopolitik. Namun kalau kita tarik lebih panjang dalam 10-20 tahun terakhir, korelasinya masih cenderung positif. Kemudian yang kedua juga kita melihat kenapa valuta asing ini atau falas ini dapat menjadi salah satu opsi, karena memang historically kita melihat rupiah cenderung terdepresiasi, baik itu terhadap US dollar maupun terhadap currency lain, terutama ketika terjadi kejutan-kejutan seperti meningkatnya eskalasi konflik, perang, maupun ketika outlook perlambatan ekonomi itu menjadi semakin ditakutkan oleh orang-orang. Dan yang terakhir, di luar dari beberapa instrumen investasi tersebut, tentunya kita juga selalu menyiapkan cash ya. Jadi kita nggak pernah berinvestasi itu, kita benar-benar menginvestasikan seluruh aset liquid kita untuk supaya kita dapat menangkap momentum di beberapa aset kelas tersebut ketika terjadi perubahan tren atau perubahan dinamika yang menguntungkan atau merugikan masing-masing dari aset kelas tersebut.
Dalam jangka pendek tentu kita melihat momentum di beberapa sektor yang terkait dengan komoditas, terutama komoditas energi dan juga beberapa komoditas lain yang terdampak oleh eskalasi konflik ini. Namun seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, momentum ini kemungkinan tidak akan sustainable dalam jangka panjang apabila konflik ini mengalami de-escalation atau sebaliknya konflik ini terus terjadi atau bahkan mengalami eskalasi yang lebih lanjut. Karena yang kita lihat saat ini adalah satu kondisi di mana beberapa komoditas tersebut mengalami gangguan supply. Nah, apabila konflik ini berlangsung hingga menyebabkan kondisi yang kita sebut stagflation atau bahkan recession, tentu hal ini akan menggeser posisi supply-demand balance karena penurunan demand. Kemudian kita juga melihat opportunity pada beberapa sektor yang harga sahamnya sudah menurun cukup signifikan, seperti bank, consumer, dengan valuasi dan dividen yield yang atraktif. Jadi kita melihat beberapa big caps di LQ45 yang harga sahamnya sudah mengalami penurunan dalam kurang lebih 6-12 bulan terakhir, dan secara trajektori profitability company-nya sudah menunjukkan perbaikan, namun secara valuasi belum menunjukkan recovery. Jadi kita juga melihat opportunity di beberapa sektor tersebut. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.